Nah, di sini saya mau berbagi beberapa tips untuk memulai usaha berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari, yang saya analisis, dan yang saya pelajari dan ambil hikmahnya dari sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Bagaimanakah caranya? Teman-teman ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, admin dari salah satu channel Sahabat Islam. Ini saya sendiri mau berbagi tips yang lagi marak sekarang. Gimana sih cara bikin bisnis dengan modal minim? Teman-teman pada penasaran ini mungkin. Gimana caranya supaya bisa bikin bisnis dengan modal minim? Sebelumnya saya mau bilang, ini saya rekamannya pas di depan rumah. Jadi suasananya suasana di luar rumah. Banyak kendaraan lewat dan segala macamnya lah. Ini saya sambil lagi ngopi ya teman-teman. Nih, kita ngopi dulu sambil ngopi sore-sore duduk di depan rumah. Bismillah, ini saya akan berbagi beberapa tips untuk mulai usaha bisnis yang modalnya benar-benar minim. Dan bisnis ini bisnis ini di salah satu bisnis yang diterapkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Nabi yang ya teman-teman tahu sendiri ceritanya. Beliau adalah salah satu orang kaya yang benar-benar dermawan. Hartanya itu di luar hitungan logika kita yang sampai nggak bisa dihitung lagi. Bahkan beliau ada suatu kisah, beliau pulang berdagang membawa 700 atau sekitar 600 lebih onta, yang di dalam ontanya itu terisi berlian, emas, dan permata, dan semua onta-ontanya itu dipenuhi dengan barang-barang berharga. Teman-teman bayangin, ada 600 atau 700 lebih onta. Untuk ukuran sekarang, onta itu ibaratkan mobil truk lah yang ngangkut barang-barang. Dan ya, masya Allah, memang kekayaan beliau sungguh luar biasa. Nah, di sini saya mau berbagi beberapa tips untuk memulai usaha berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari, yang saya analisis, dan yang saya pelajari dan ambil hikmahnya dari sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Bagaimanakah caranya? Teman-teman ikutin dan tonton videonya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus teman-teman lakuin untuk memulai usaha ialah melihat di sekeliling kita ini. Pertama harus dilakuin adalah apa keluh kesah masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kalau kita udah tahu keluh kesah mereka, insya Allah di sana ada peluang. Ibaratnya bahasa kasarnya, di mana ada masalah, di situ ada peluang usaha. Dan tugas teman-teman hanya satu, menganalisis apa kekurangan di daerah tersebut, apa keluh kesah mereka. Yang paling mendasar lah ya, sekiranya pas sama budget teman-teman. Kiranya modalnya cuma 300.000 atau 500.000, mau buka usaha nih, kan kadang orang mikir 300.000 bisa buka usaha. Ya usaha apa 300.000? Nah, makanya kita lihat sekeliling kita, apa yang mereka butuhkan di sekeliling itu, dan disitulah kita terjun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti misalnya di suatu komplek atau perumahan tersebut lagi benar-benar krisis gas misalnya, atau lagi krisis air lah misalnya, karena untuk pengaliran air ke komplek tersebut emang susah misalnya. Nah, di situ teman-teman bisa ambil peluang
kayak gas tadi contohnya. Misal teman-teman tahu di satu daerah itu tersebut kekurangan ya sumber daya kayak gas gitu. Orang kan butuh gas untuk memasak dan segala macamnya. Jadi teman-teman harus berpikir inisiatif untuk cari di mana supplier gas terbesar misalnya. Teman-teman cari di daerah, oh mungkin ada sekitar ya mungkin nggak jauh lah, masih sekitar satu pulau tersebut. Mungkin kalau mau ngambil gas itu teman-teman harus menempuh sekitar 8 jam, nggak masalah. Caranya kita tempuh jarak 8 jam itu dan ngomong sama orang yang punya supplier gas besar itu tadi. Datang ke situ ngomong sama orang itu bahwa di daerah saya kekurangan gas. Kalau mereka ini misalnya berniat untuk memasukin gas ke daerah tersebut, ya kita salah satu penyalurnya. Misalnya mereka niat ini ada, gimana kalau kami nyalurin gas ke sana, kata, nggak apa-apa katanya, kata si kita tadi, karena kita nggak punya modal apa-apa, cuma 300.000, paling untuk bensin ke sana aja kan, 300.000 itu. Jadi mereka inisiatif mau masukin gas ke daerah tersebut dan mereka belum punya tempat. Kita langsung inisiatif ngomong gimana gasnya kalau di situ atakin di rumah saya gitu. Supaya jaminannya ya kita ya mungkin bisa, tergantung mereka sih minta jaminan atau enggak. Ya pandai-pandai kita ngomong lah. Dan setelah itu mereka percaya mau kerja sama kita, ya kan mereka titip gas di tempat kita dan tanpa ngeluarin modal, cuma modal bensin aja, dan ngomong ke mereka. Dan alhasil nanti beberapa keuntungan dari gas itu bisa kita buka usaha lain lagi. Seperti itulah kurang lebih contohnya untuk modal ini ya. Istilah jadi supplier lah kita, penyalur. Dan untuk usaha yang lebih besarnya ya banyak sih sebenarnya. Contohnya ya belum begitu besar, baru-baru bismillah. Ini saya sendiri bikin brand namanya Al Barokah Ilahi, disingkat jadi ABI. Ini brand saya tersendiri. Bagi teman-teman yang mau pesan ini silakan, nanti saya taruhin nomor WA sama Instagram saya, dan Instagram dari Al Barokah Ilahi ini. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi ini untuk pemesanannya. Dan ini benar-benar asli dari saya yang bikin brand ini. Di dalam satu box ini ada sejadah, ada siwa, ada tasbih kayu, dan peci. Dan satu box ini ada 4 isinya, dan harganya cuma 55.000. Jadi bagi teman-teman yang mau silahkan nanti hubungi kontak yang saya taruh di sana nanti. Mungkin ini belum begitu besar juga sih brandnya teman-teman. Silakan teman-teman bagi yang mau membeli atau gimana ya silakan hubungi. Tanya dulu nggak masalah. Dan bagi ya singkat cerita, berkopi ya. Dan singkat cerita mengenai bisnis dengan cara Abdurrahman bin Auf ini, dengan cara yang pertama kita menganalisis sekeliling kita. Kalau kita sudah menemukan masalah di sekeliling kita, di situ insya Allah ada peluang. Dan ketika kita sudah menemukan peluang, cepat-cepat ambil peluang tersebut sebelum orang lain mengambilnya. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya, oke, untuk langkah awal memulai usahanya kita udah bisa ada gambaran lah sedikit ya. Kita lihat masalah apa yang ada di sekitar kita, insya Allah ada peluang. Dan biasanya teman-teman ketika udah mulai terjun, mendapatkan ide, mendapatkan peluang dan segala macamnya, nanti masih bingung gimana sih cara untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, untuk mengembangkan ini sebenarnya nggak perlu harus kita berpikir keras untuk ngembanginnya, nggak. Saya punya ilmu yang saya dapat dari salah satu teman saya, itu
YouTuber juga, yaitu salah satu Ustadz Muklis Marsal. Ya, teman-teman silakan subscribe channelnya nanti. Mereka dia si Ustadz Muklis Marsal ini di channelnya itu menceritakan tentang keajaib-ajaiban sholawat orang-orang yang telah mendapatkan fadilah-fadilah sholawat. Jadi untuk mengembangkan dan memajukan suatu usaha kita ini nggak usah perlu mikir-mikir, karena saya dulu pernah seperti itu. Ketika saya udah menemukan ide gimana sih cara ngembangin usahanya ini, gimana sih cara menjalankan usahanya ini supaya tetap jalan terus lancar, untuk supaya usaha kita bisa berjalan lancar dan melejit tinggi. Ibaratkan motor itu supaya bisa berjalan ngebut, digasin. Selain digasin, dia harus punya bahan bakar yang bagus. Misalnya Pertamax. Ketika kita isi, yang biasanya motor kita diisi dengan bensin, walaupun nanti motor kita tetap jalan, tapi nanti di dalam mesinnya itu lama kelamaan ya mungkin kurang bagus lah, atau gimana lah. Dan coba kalau ketika kita isi Pertamax, motor kita akan lebih halus dan lebih ringan tarikannya. Ya begitulah dia. Dan apakah doping ini atau ya cara singkatnya ini untuk memajukan bisnis kita atau bisnis teman-teman? Saya dikasih satu ilmu, yaitu dengan cara disolawatin aja. Disolawatin aja teman-teman. Kayak banyak teman-teman saya ngomong solawatin apalah disolawat-solawatin ya, mana mungkin kita itu untuk maju lebih sukses itu harus bekerja keras, lebih giat, harus lebih tekun, lebih ulet. Iya, itu salah satunya. Cuman di sisi lain kita harus isi dengan solawatin, dan insya Allah nanti bisnis teman-teman akan lebih tinggi. Disolawatin terus. Dan saya punya akan berbagi tips. Solawatnya itu ialah sholawat Jibril. Teman-teman tahu sholawat Jibril? Sholawat Jibril itu kemarin kan saya udah isi di beberapa video di channel saya, apa itu sholawat Jibril dan segala macamnya. Pertama sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu lapasnya la ilaha illallah. Ya maaf teman-teman, saya keliru. Sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Dia nggak pakai Sayyidina. Sallallahu ala Muhammad. Kita baca sampai 15.000 kali minimal, atau sebanyak-banyak mungkin lah. Kalaupun misal baru dapat 4.000 atau 3.000 nggak masalah, tapi ditingkatin terus sambil kita mancing atau bekerja. Itu bisa kita sambil sholawatan sallallahu Muhammad, awatin terus sambil niat di dalam hati, ya Allah berikanlah keberkahan dalam usaha saya, tingkatkanlah omset usaha saya supaya usaha ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, yang paling utama lagi, salah satu untuk membangun usaha ialah niat kita untuk membangun usaha itu apa? Kalau kita cuma mencari dunia, kita bakal dapat dunia tapi kita nggak dapat akhiratnya. Dan insya Allah ketika kita niatnya untuk orang banyak, mencari ridha Allah, mencari yang membuka usaha dan mendapatkan penghasilan yang berkah, yang bersih, nggak ada riba dan segala macamnya, insya Allah ketika kita mendapatkan akhirat, dunia pun mengikuti. Begitulah salah satu yang saya dengar dari banyak-banyak ustadz saya ngomong, katanya, kawan, kalau kamu mau ngejar dunia, jangan kejar dunianya, tapi kejar akhirat. Insya Allah dunia mengikuti. Dunia itu ibaratkan bayangan. Kalau kita kejar nggak bakalan dapat. Cuman ketika kita tinggalin, tapi tinggalin di sini maksudnya bukan kita meninggalin dunia, benar-benar nggak mau lagi dengan urusan dunia segala macam, enggak. Kita lebih cenderung untuk akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia itu untuk mencari pahala di akhirat. Dan insya Allah dunia mengikuti kita. Seperti itulah kurang lebih teman-teman. Dan
Sampai di mana tadi ya? Mengenai cara bisnisnya tadi. Yang pertama tadi kita lihat situasi sekeliling kita. Yang kedua, untuk mengembanginya ya disolawatin aja. Oh iya, di solawatannya ini ada beberapa solawat. Yang pertama solawat Jibril, yang kedua solawat Ibrahim namanya. Solawat Ibrahim ini lapasnya seperti kita tahiyatul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan insya Allah ketika kita udah gabungin kedua sholawat itu, misalnya sholawat Jibrilnya sampai 15.000 kali, sholawat Ibrahimnya minimal ya 1.000 kali atau enggak 2.000 kali, insya Allah dijamin sama Allah apapun yang kita lakuin akan melejit, akan sukses insya Allah. Dan ingat lagi-lagi diiringi dengan ikhtiar. Dan untuk teman-teman yang baru memulai usaha, ya beberapa tips tadi ya, untuk tips mendasarnya itu untuk menganalisis sekeliling supaya usaha apa yang bisa dibuat, dan kedua untuk melejitin usahanya, dan yang ketiga bagaimana caranya supaya bisnis kita ini mendapatkan berkah dari Allah. Pertama caranya niatkan dalam hati bisnis ini untuk bantu banyak orang, untuk akhirat dan lillahi ta'ala. Dan yang kedua, jangan sesekali dalam bisnis ini terdapat riba dan segala macamnya, karena Allah mengharamkan riba. Dan yang ketiga, jangan sampai dalam bisnis ini ada unsur penipuan, tipu menipu dan segala macamnya, itu jangan, karena Allah tidak menyenangi usaha atau bisnis-bisnis seperti itu. Jadi Allah bakal membuat ya sedikit demi sedikit bisnis kita itu akan gulung kita. Ya, untuk misalnya ini teman-teman mau buka usaha ini, kita gabungin dari pertama tadi yang mau buka usaha gas tadi ya, gas, kita cari suppliernya, masukin ke daerah kita, terus ketika gas sudah masuk ya kita sholawatin sallallahu Muhammad, sambil kita menjual gasnya segala macam kita sholawat sallallahu Muhammad ditambahnya sholawat Ibrahim dan niatin lillahi ta'ala, insya Allah akan melejit tinggi. Dan bagi teman-teman yang mau tahu gimana kelanjutan dari video ini, silakan simak dan subscribe channel Sahabat Islam. Jangan lupa tekan tombol loncengnya yang berwarna merah hingga berwarna abu-abu. Teman-teman, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjutnya, silakan tunggu video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, admin dari salah satu channel Sahabat Islam. Ini saya sendiri mau berbagi tips yang lagi marak sekarang. Gimana sih cara bikin bisnis dengan modal minim? Teman-teman pada penasaran ini mungkin. Gimana caranya supaya bisa bikin bisnis dengan modal minim? Sebelumnya saya mau bilang, ini saya rekamannya pas di depan rumah, jadi ya, suasana di luar rumah banyak kendaraan lewat dan segala macamnya lah. Ini saya sambil lagi ngopi ya teman-teman. Nih, kita ngopi dulu sambil ngopi sore-sore duduk di depan rumah. Bismillah, ini saya akan berbagi beberapa tips untuk mulai usaha bisnis yang modalnya benar-benar minim. Dan
bisnis ini bisnis ini di salah satu bisnis yang diterapkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Nabi yang ya teman-teman tahu sendiri ceritanya. Beliau adalah salah satu orang kaya yang benar-benar dermawan. Hartanya itu di luar hitungan logika kita yang sampai nggak bisa dihitung lagi. Bahkan beliau ada suatu kisah beliau pulang berdagang membawa 700 atau sekitar 600 lebih onta, yang di dalam ontanya itu terisi berlian, emas, dan permata, dan semua onta-ontanya itu dipenuhi dengan barang-barang berharga. Teman-teman bayangin, ada 600 atau 700 lebih onta. Untuk ukuran sekarang, onta itu ibaratkan mobil truk lah yang ngangkut barang-barang. Dan ya, Masya Allah, memang kekayaan beliau sungguh luar biasa. Nah, di sini saya mau berbagi beberapa tips untuk memulai usaha berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari, yang saya analisis, dan yang saya pelajari dan ambil hikmahnya dari sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Bagaimanakah caranya? Teman-teman ikutin dan tonton videonya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus teman-teman lakuin untuk memulai usaha ialah melihat di sekeliling kita ini. Pertama harus dilakuin adalah apa keluh kesah masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kalau kita udah tahu keluh kesah mereka, insya Allah di sana ada peluang. Ibaratnya bahasa kasarnya, di mana ada masalah, di situ ada peluang usaha. Dan tugas teman-teman hanya satu, menganalisis apa kekurangan di daerah tersebut, apa keluh kesah mereka. Yang paling mendasar lah, ya, sekiranya pas sama budget teman-teman. Kiranya modalnya cuma 300.000 atau 500.000. Mau buka usaha nih, kan kadang orang mikir 300.000 bisa buka usaha. Ya usaha apa 300.000? Nah, makanya kita lihat sekeliling kita, apa yang mereka butuhkan di sekeliling itu, dan disitulah kita terjun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti misalnya di suatu komplek atau perumahan tersebut lagi benar-benar krisis gas misalnya, atau lagi krisis air lah misalnya, karena untuk pengaliran air ke komplek tersebut emang susah misalnya. Nah, di situ teman-teman bisa ambil peluang kayak gas tadi contohnya. Misal teman-teman tahu di satu daerah itu tersebut kekurangan ya sumber daya kayak gas gitu. Orang kan butuh gas untuk memasak dan segala macamnya. Jadi teman-teman harus berpikir inisiatif untuk cari di mana supplier gas terbesar misalnya. Teman-teman cari di daerah, oh mungkin ada sekitar ya mungkin nggak jauh lah, masih sekitar satu pulau tersebut. Mungkin kalau mau ngambil gas itu teman-teman harus menempuh sekitar 8 jam, nggak masalah. Caranya kita tempuh jarak 8 jam itu dan ngomong sama orang yang punya supplier gas besar itu tadi. Datang ke situ, ngomong sama orang itu bahwa di daerah saya kekurangan gas. Kalau mereka ini misalnya berniat untuk memasukin gas ke daerah tersebut, ya kita salah satu penyalurnya. Misalnya mereka niat ini, ada gimana kalau kami nyalurin gas ke sana, kata. Oh nggak apa-apa katanya, kata si kita tadi, karena kita nggak punya modal apa-apa, cuma 300.000, paling untuk bensin ke sana aja kan, 300.000 itu. Jadi mereka inisiatif mau masukin gas ke daerah tersebut dan mereka belum punya tempat. Ya, kita langsung inisiatif ngomong gimana gasnya kalau di situ letakin di rumah saya gitu. Supaya jaminannya ya kita ya mungkin bisa, tergantung mereka sih minta jaminan atau enggak. Ya pandai-pandai kita ngomong lah.
Dan setelah itu mereka percaya mau kerja sama kita, ya udah mereka titip gas di tempat kita dan tanpa ngeluarin modal, cuma modal bensin aja, dan ngomong ke mereka. Dan alhasil nanti beberapa keuntungan dari gas itu bisa kita buka usaha lain lagi. Seperti itulah kurang lebih contohnya untuk modal ini ya. Istilah jadi supplier lah kita, penyalur. Dan untuk usaha yang lebih besarnya ya banyak sih sebenarnya. Contohnya ya belum begitu besar, baru-baru bismillah. Ini saya sendiri bikin brand namanya Al Barokah Ilahi, disingkat jadi ABI. Ini brand saya tersendiri. Bagi teman-teman yang mau pesan ini silakan, nanti saya taruhin nomor WA sama Instagram saya, dan Instagram dari Al Barokah Ilahi ini. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi ini untuk pemesanannya. Dan ini benar-benar asli dari saya yang bikin brand ini. Di dalam satu box ini ada sejadah, ada siwa, ada tasbih kayu, dan peci. Dan satu box ini ada 4 isinya, dan harganya cuma 55k. Jadi bagi teman-teman yang mau silahkan nanti hubungi kontak yang saya taruh di sana nanti. Mungkin ini belum begitu besar juga sih brandnya teman-teman. Silakan teman-teman bagi yang mau membeli atau gimana ya silakan hubungi. Tanya dulu nggak masalah. Dan bagi ya singkat cerita berkopi ya. Dan singkat cerita mengenai bisnis dengan cara Abdurrahman bin Auf ini, dengan cara yang pertama kita menganalisis sekeliling kita. Kalau kita udah menemukan masalah di sekeliling kita, di situ insya Allah ada peluang. Dan ketika kita udah menemukan peluang, cepat-cepat ambil peluang tersebut sebelum orang lain mengambilnya. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya, oke, untuk langkah awal memulai usahanya kita udah bisa ada gambaran lah sedikit ya. Kita lihat masalah apa yang ada di sekitar kita, situ insya Allah ada peluang. Dan biasanya teman-teman ketika udah mulai terjun, mendapatkan ide, mendapatkan peluang dan segala macamnya, nanti masih bingung gimana sih cara untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, untuk mengembangkan ini sebenarnya nggak perlu harus kita berpikir keras untuk ngembanginnya, nggak. Saya punya ilmu yang saya dapat dari salah satu teman saya, YouTuber juga, yaitu salah satu Ustadz Mukhlis Marsal. Ya, teman-teman silakan subscribe channelnya nanti. Mereka dia si Ustadz Mukhlis Marsal ini di channelnya itu menceritakan tentang keajaib-ajaiban sholawat orang-orang yang telah mendapatkan fadilah-fadilah sholawat. Jadi untuk mengembangkan dan memajukan suatu usaha kita ini nggak usah perlu mikir-mikir, karena saya dulu pernah seperti itu. Ketika saya udah menemukan ide gimana sih cara ngembangin usahanya ini, gimana sih cara ngembangin usahanya ini supaya tetap jalan terus lancar, untuk supaya usaha kita bisa berjalan lancar dan melejit tinggi. Ibaratkan motor itu supaya bisa berjalan ngebut, digasin, selain digasin dia harus punya bahan bakar yang bagus, misalnya pertamax. Ketika kita isi, yang biasanya motor kita diisi dengan bensin, walaupun nanti motor kita tetap jalan, tapi nanti di dalam mesinnya itu lama kelamaan ya mungkin kurang bagus lah atau gimana lah. Dan coba kalau ketika kita isi pertamax, motor kita akan lebih halus dan lebih ringan tarikannya. Nah, begitulah dia. Dan apakah doping ini
atau ya cara singkatnya ini untuk memajukan bisnis kita atau bisnis teman-teman, saya dikasih satu ilmu, yaitu dengan cara disolawatin aja. Disolawatin aja teman-teman. Kayak banyak teman-teman saya ngomong solawatin apalah disolawat-solawatin ya mereka. Mana mungkin kita itu untuk urus maju lebih sukses itu harus bekerja keras, lebih giat, harus lebih tekun, lebih ulet. Iya, itu salah satunya. Cuman di sisi lain kita harus isi dengan solawatin, dan insya Allah nanti bisnis teman-teman akan lebih tinggi. Disolawatin terus. Dan saya punya akan berbagi tips. Solawatnya itu ialah solawat Jibril. Teman-teman tahu solawat Jibril? Solawat Jibril itu kemarin kan saya udah isi di beberapa video di channel saya, apa itu solawat Jibril dan segala macamnya. Pertama solawat Jibril. Solawat Jibril itu lapasnya la ilaha illallah, ya maaf teman-teman saya keliru. Solawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, dia nggak pakai Sayyidina. Sallallahu ala Muhammad kita baca sampai 15.000 kali minimal, atau sebanyak-banyak mungkin lah. Walaupun misal baru dapat 4.000 atau 3.000 nggak masalah, tapi ditingkatin terus sambil kita mancing atau bekerja, itu bisa kita sambil salawatan sallallahu Muhammad, awatin terus sambil niat di dalam hati, ya Allah berikanlah keberkahan dalam usaha saya, tingkatkanlah omset usaha saya supaya usaha ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, yang paling utama lagi, salah satu untuk membangun usaha ialah niat kita untuk membangun usaha itu apa? Kalau kita cuma mencari dunia, kita bakal dapat dunia tapi kita nggak dapat akhiratnya. Dan insya Allah ketika kita niatnya untuk orang banyak, mencari ridha Allah, mencari yang membuka usaha dan mendapatkan penghasilan yang berkah, yang bersih, nggak ada riba dan segala macamnya, insya Allah ketika kita mendapatkan akhirat, dunia pun mengikuti. Begitulah salah satu yang saya dengar dari banyak ustadz saya ngomong, katanya, kawan, kalau kamu mau ngejar dunia, jangan kejar dunianya, tapi kejar akhirat. Insya Allah dunia mengikuti. Dunia itu ibaratkan bayangan. Kalau kita kejar nggak bakalan dapat. Cuman ketika kita tinggalin, kalau tinggalin di sini maksudnya bukan kita tinggalin dunia, benar-benar nggak mau lagi dengan urusan dunia segala macam, enggak. Kita lebih cenderung untuk akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia itu untuk mencari pahala di akhirat. Dan insya Allah dunia mengikuti. Nah, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Dan sampai di mana tadi ya, mengenai cara bisnisnya tadi. Yang pertama tadi kita lihat situasi sekeliling kita. Yang kedua, untuk mengembanginya ya disolawatin aja. Oh iya, di solawatannya ini ada beberapa solawat. Yang pertama solawat Jibril, yang kedua solawat Ibrahim namanya. Solawat Ibrahim ini lapasnya seperti kita tahiyatul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan insya Allah ketika kita udah gabungin kedua sholawat itu, misalnya sholawat Jibrilnya sampai 15.000 kali, sholawat Ibrahimnya minimal 1.000 kali atau enggak 2.000 kali, insya Allah dijamin sama Allah apapun yang kita lakuin akan melejit, akan sukses insya Allah. Dan ingat lagi-lagi diiringi dengan ikhtiar. Dan untuk teman-teman yang baru memulai usaha, ya beberapa tips tadi ya, untuk tips mendasarnya itu untuk menganalisis sekeliling supaya usaha apa yang bisa dibuat, dan kedua untuk melejitin usahanya, dan yang ketiga bagaimana caranya supaya
bisnis kita ini mendapatkan berkah dari Allah. Pertama, caranya niatkan dalam hati bisnis ini untuk bantu banyak orang, untuk akhirat dan lillahi ta'ala. Dan yang kedua, jangan sesekali dalam bisnis ini terdapat riba dan segala macamnya, karena Allah mengharamkan riba. Dan yang ketiga, jangan sampai dalam bisnis ini ada unsur penipuan, tipu menipu dan segala macamnya. Itu jangan, karena Allah tidak menyenangi usaha atau bisnis-bisnis seperti itu. Jadi Allah bakal membuat ya sedikit demi sedikit bisnis kita itu akan gulung tikar. Ya, untuk misalnya ini teman-teman mau buka usaha ini, kita gabungin dari pertama tadi ya, mau buka usaha gas tadi ya, gas, kita cari suppliernya, masukin ke daerah kita, terus ketika gas sudah masuk ya kita sholawatin Sallallahu Muhammad, sambil kita menjual gasnya segala macam, kita sholawat Sallallahu Muhammad ditambahnya sholawat Ibrahim dan niatin lillahi ta'ala. Insya Allah akan melejit tinggi. Dan bagi teman-teman yang mau tahu gimana kelanjutan dari video ini, silakan simak dan subscribe channelnya, channel Sahabat Islam. Jangan lupa tekan tombol loncengnya yang berwarna merah hingga berwarna abu-abu. Teman-teman, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjutnya, silakan tunggu video yang selanjutnya. Assalamualaikum